Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kosongan kan? Jamaah sholat, jamaah Masjid Baitul Izah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang jamaah Masjid An-Nidham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang telah diberikan pada kita, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kajian menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengerjakannya, dan semoga di majelis ilmu ini kita mendapatkan ilmu yang bisa kita pakai untuk beribadah, sehingga ibadah kita menjadi sempurna. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh pengikut Rasulullah SAW hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini saya ingin mengkaji tentang shock, tentang perhisan. Bagaimana sholat jamaah itu adalah terdiri dari beberapa shock. Nah, di dalam shock ini kita sering jumpai soft kita masih belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apalagi ketika adanya corona, terjadinya pandemi corona, kita diharuskan mengikuti aturan-aturan pemerintah seperti menjaga jarak atau yang lebih dikenal dengan social distancing. Nah, saat corona kita memang saking kepengennya bisa sholat jamaah, sehingga walaupun menjaga jarak itu tetap kita kerjakan. Yang penting kita bisa sholat berjamaah. Tetapi ketika corona itu usai, maka kita rasanya kembali merapatkan barisan itu ada banyak masalah. Ono sing wis cukup, sing penting sodok mepet. Ono sing kate mepet sungkan tombole. Ono sing kate mepet sungkan tombole mergo sajadah rombo. Nah, ini permasalahan-permasalahan. Sajadah rombo apik, kate mepet nyitaki sajadah. Sebelahnya kate mepet nyitaki sajadah. Monggo di dalam barisan itu kita disunahkan untuk berjempet-jempet atau rapat. Permasalahan-permasalahan yang lain adalah karena ketika kita datang untuk sholat berjamaah itu membawa perasaan, membawa penyakit di dalam hati, seperti misalnya
sungkan, ada mungkin karena bisa sambil jodohan, gak akor, pakai kabeh mepet jadi itu sakit. Wis kadung mulih ngono. Jadi permasalahan-permasalahan ini perlu kita ungkap dan kita cari penyelesaiannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Permasalahan yang lain mungkin masih perlu dicari, misalnya kena apa enggak, karena tidak punya ilmunya. Nah ini yang paling pokok, tidak punya ilmunya. Wong nek gak duwe ilmu nglakoni ibadah sakare dhewe, moga ora ilmu. Dalam beragama tanpa ilmu itu sesat. Nah itu sesat. Sesat itu yang mulai ora dalan gak seteko namanya sesat. Nang budi sakare dhewe. Jadi karena tidak tahu ilmunya maka sholat berjamaah enggak. Imam wis muni sawu surufaku, imam wis muni lurus dan rapatkan barisan isek enggak. Itu mungkin ada penyakit hati atau mungkin karena tidak punya ilmunya. Nah pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sedikit yang saya baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Saya baca hadisnya saja, tapi ini adalah bagian dari tafsir Al-Quran dari surat As-Safa'at ayat pertama. Sampai saya ingin baca hadisnya. Di antara hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Yang berbunyi, ala tasufuna kama tasufuna malaikatu inda rabbihim. Yang artinya, mengapa kalian tidak mengatur barisan sebagaimana barisan para malaikat? Nah, ini keuntungan kita selaku umat Rasulullah SAW. Kenapa kita beruntung? Soft kita itu disamakan dengan softnya para malaikat. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, beliau diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril, melihat bagaimana malaikat Jibril, bagaimana para malaikat itu bersoft di hadapan Allah. Ketika dia bersujud di hadapan Allah itu bagaimana? Rasulullah diperlihatkan itu. Tidak ada manusia satu pun di muka bumi ini yang bisa berjalan-jalan sampai ke langit tertuju, kecuali hanya Rasulullah. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Dan ketika dia pulang, ilmunya disampaikan kepada para sahabat, sehingga sampai hari ini kita dapati ilmu itu berdasarkan hadis ini. Luar biasa. Zaman 1444 tahun yang lalu sampai hari ini kita bisa menemukan hadis itu, cerita itu, bahwa Rasulullah pernah melihat bagaimana para malaikat itu mengatur softnya di hadapan para malaikat. Kemudian qulna wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu mengatur softnya di hadapan Tuhannya? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW yutimuna as-sufufa mutaqaddamatan, yang artinya mereka para malaikat menyempurnakan barisan di soft terdepan lebih dulu. Oleh karena itu misalnya ini, kalau kita terapkan di masjid ini, di jamaah ini, maka kita berdasarkan hadis ini kita tidak boleh membuat barisan kedua sebelum soft pertama penuh. Jadi menyempurnakan soft paling depan terlebih dahulu.
Makanya biasanya imam kan masih bisa orang kemungkinan situ, tambah situ. Bisa ada kemungkinan situ, tambah situ. Dan karena ini disunahkan untuk rapat, maka kita mengatur soft itu rapat. Rapat itu bukan kok asal mepet, tapi rapat. Misalnya saya gambarkan sebuah anyaman bambu. Anyaman bambu kayak sesek atau gawe gede. Iku rapat. Rapat itu ora bolong, ora bolong. Jadi rapat. Nek isi ono sok. Nah, kan enggak. Itu perlu dipertanyakan. Ya tadi permasalahan di depan tadi. Apa ta wong iki sungkan karo sebelah? Apa ta wong iki duwe lara ati karo sebelah? Apa ta wong iki gak duwe ilmu sehingga gak gelem rapat? Kita ke yang lain dulu ya, sebuah contoh. Kalau kita sholat jamaah di Namiro, yang saya tahu sok depan, rapat banget ya, sok depan Namiro. Karena apa? Mereka punya ilmunya, dan yang dikejar itu sok paling depan. Karena seutama-utamanya sok adalah sok terdepan. Ini dewa ini ora nyantai, wis entek, malah seperti kalau jamaah, ya ora apa-apa. Tapi masa kita beragama itu cukup hanya oleh sakmono tok. Mari kita yang terbaik untuk kita. Jadi mencari sok terdepan dan tentu saja berdempetan sebagaimana hadis ini. Ya. Kemudian ada masjid yang bagus lagi. Masjid lupa namanya masjid di Lamongan, masjid di Jalan Bandung. Al-Azhar. Hah? Al-Azhar. Iya, Al-Azhar. Yang masjidnya Pak Rusdi dulu. Ya. Itu juga bagus. Aku sering jamaah dulu. Itu softnya bagus. Nah, saya melihat itu soft depan. Ketika saya berada di soft depan bagus, mepet. Jadi repot. Nggak tahu soft belakang, biasanya soft belakang ini yang nggak terpantau oleh imam. Nah itu masalah. Apa pada soft yang paling belakang? Biasanya akhir yang penting jamaah. Ya kok ganti sholatnya? Ganti. Cuma nilai sunnahnya tidak ada. Wong sing nglakoni sunnah itu berpahala. Selain kita mendapat pahala sholat, kita dapat sunnah dari soft yang rapat. Jadi sunnah itu berpahala. Kalau coba ngomong itu jaga ya sunnah berpahala. Awak ditunggu ngeger ngolok-ngolok pahala. Itu jaga. Karena Rasulullah berjaga. Tapi nek niku jaga, Rasulullah itu nyukur brengose dicukur. Ora kok niku jaga kae brengose sak kepel. Ora. Dadi nek sunah bertanggung. Jadi jaga dingu brengos dicukur. Itu sunah. Lah Muhammadiyah ini terkenal penegak sunnah Rasulullah SAW. Karena nanti Muhammadiyah sendiri adalah pengikut Muhammad. Maka kita coba dalam setiap beribadah itu tegakkan sunnah. Kemudian lanjut hadis. Tadi yuti munasufa mutamata. Wa yatarasawna fi sofa. Dan saling berdempetan dalam barisan. Nah, ini. Jadi malaikat itu berdempetan. Jadi ulah kok mergo aku ngomong berdempetan ini kebetulan hadisnya begitu. Kita niru ajaran Rasulullah yang meniru kita berdempetan. Ada hadis, saya lupa hadis riwayatnya siapa. Bahkan berdempetan itu antara pundak dengan pundak itu saling menempel. Kakinya juga demikian.
antara mata kaki satu dengan mata kaki tetangganya itu bertemu. Sakit lagi, aku lalu liwat esok. Nah, penekanannya adalah lurus, rapat dan saling berdekatan. Itu penekanannya. Ini sunnah Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain yang saya peroleh dari buku yang lain, bahwa seorang imam mengucapkan sawu sufufahu fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Luruskan shaf. Sering kan imam mengatakan gitu kan. Jadi kalau imam mengatakan itu adalah sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang berasal dari diriwayatkan oleh Bukhari nomor 723 dan Muslim nomor 433. Hadis ini bersumber dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan dalam sholat. Jadi lurus dan rapat itu sunnah dan hadisnya sahih karena yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Tetapi saya ingin mengambil kesimpulan bahwa hadis ini tentu saja sunnah bila seorang imam menyampaikan sawu subuhahu faina tasbihata subuh minta manusia. Cuma kadang-kadang kita itu tidak mengucapkan itu, ya, tidak mengucapkan itu. Ya mungkin kadang kesusu atau apa. Kalau saya biasa tawasi tulis wes, tapi karena tahu hadisnya seperti ini, berarti kita sunnah mengucapkan. Para imam mengucapkan itu sunnah. Jadi imamnya dapat sunnah mengucapkan, makmumnya dapat sunnah melaksanakan barisan yang rapat dan lurus. Bagi kita enak yang sudah ada garis ini untuk lurus itu sudah ada. Yang permasalahannya dulu nggak ada garis. Itu makanya cara meluruskan itu lewat tumit, lewat mata kaki. Saya itu tungkak bagian belakang itu menginjak garis ini berarti kita sudah lurus. Nah itulah sunnah-sunnah yang mesti kita kerjakan sebagai ilmu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, kita tidak mengerjakannya, itu namanya apa? Jenenge apa? Ilmu tapi tidak dikerjakan. Nah, jangan ya, kita kerjakan ya. Mulai nanti maghrib, kita mencoba rapat, merapatkan barisan. Rapat itu tidak hanya senggolan, tapi benar-benar rapat, benar-benar rapat. Ini hadis kita sampai kalau muncul ya saya repot. Tak delok itu saya repot. Mau ambil nyenggol, berarti kan masih ada lubang. Kenapa? Kalau lubang kita tidak boleh renggang itu ada setan yang masuk memanfaatkan renggang. Nah saat setan masuk di dalam shaf kita, maka peluang menggoda orang-orang yang sholat itu lebih tinggi. Jadi hampir sirot, kapan setan masuk shaf kalau sholat? Bukan itu. Ya, saya hampir sirot pernah mengatakan seperti itu. Ketika social distancing pertama kita diharuskan untuk melaksanakannya dan banyak yang menentang, maka Abdul Sirot mengatakan demikian. Sejak kapan setan itu masuk ke dalam shaf? Sejak kapan setan itu sholat? Bukannya setan itu sholat, dia memanfaatkan celah masuk ke dalam
soft itu untuk menggoda orang yang sholat. Ketika setan mendengar azan itu lari terbirit-birit. Saat tahu soft kita enggak masuk dia terus, kita diganggu, kekhusyukan kita terhambat, terganggu. Begitu Allah Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saat kita pikiran kita, perasaan kita, hati kita terpaut pada Allah, saat itu setan menggoda kita, melalaikan kita, menggok mikir nanti. Sing mikir pengen ada dirutintasi iki mendung, sing pikir duitku mau tak seret di kok lali, sing mikir kita itu juta dono. Nah itu gangguan setan. Nah ketika kita ingat, kita cepat balik ingat pada Allah, karena posisi kita adalah sholat, sedang sholat. Nah saat itulah setan punya kesempatan untuk menggoda. Kalau sholat kita enggak, makanya kita sampaikan ilmu bersoft dalam sholat berjamaah ini agar peluang setan menggoda kita lebih kecil. Bukan berarti setan tidak bisa menggoda. Setan itu pintar, lebih pintar setan daripada kita. Cuma kita itu hanya bermodal ikhlas. Karena hanya orang yang ikhlas yang tidak bisa digoda setan. Jamaah masjid An-Nidam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan soft, maka kita akan merasakan ketika soft kita itu rapat, lurus, rapi, berjamaah dengan baik dan benar, itu kita bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Bayangkan ketika takbir, bareng takbir, tangan mengangkat bersama-sama, kita rukuk bersama-sama dengan soft yang berdempet-dempetan tadi. Beda kalau kita enggak, nah itu perbandingannya banyak sekali. Perbedaannya pun banyak sekali. Kita rasakan beda antara soft rapat dan soft tidak rapat. Itu ketika kita sholat lebih nikmat, lebih nyaman ketika soft kita saling berdempet-dempetan. Oleh karena itu, mari kesempatan ini kita pakai untuk merubah diri kita yang masih sholatnya renggang, kita dengarkan. Nabi mengkhawatirkan pada para jamaah yang sholatnya renggang itu, kemungkinan jamaah ada yang jutaan tadi, ada yang gak sopo-sopoan. Karena di dalam sholat tidak ada perasaan itu kita bawa kita. Saya ulang lagi, tidak ada perasaan-perasaan yang lain yang sifatnya manusiawi kita bawa di dalam sholat. Kita semua hilangkan itu. Yang ada satu, kita beribadah, sholat, memohon ampun kepada Allah, memohon ridhonya, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, demikian yang sudah saya sampaikan, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Yang walaupun pesertanya tidak begitu banyak, tapi saya berharap dari kita-kita ini muncul perilaku sholat berjamaah dengan soft terbaik. Termasuk mulut kita harus jobel. Nek sebelah ini saya pegang mepet. Yang sebelah ini mepet sini, ya sebelah sini mepet sini. Tanpa kita jobel mengajak mepet, ya selamanya seperti itu. Yang tidak punya ilmu juga seperti itu. Jadi ini berlaku pada diri kita. Jangan dikira kalau kita menyuruh mepet itu tidak berpahala. Sama itu juga menyuruh, sama dengan suku paut. Ya, jadi mulai dari diri kita masing-masing. Kalau ada yang masih renggang di sebelahnya, kita suruh mepet. Kok misalnya aku sungkan lagi, oleh itu mau pakai apit, oleh itu bocor.
bengong, pas sujud, pas rukuk, merasa capek, tak mepet. Jangan begitu. Sholat kalian berjamaah itu menurut imam, semua hampir diwakili oleh imam. Jadi hilangkan perasaan-perasaan malu. Kita sholat tetap pikiran kita, perasaan kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhsan, merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, merasa kita menghadap kepada Allah. Jadi sekali lagi saya tekankan, mari dari diri kita, dari diri kita ini mengajak kepada sebelah-sebelahnya yang masih rendah, kita ajak mereka agar jamaah kita lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.